Wah gila sih ini sekarang kayaknya ini bakal jadi kolam koki spek Sultan ini. Pakai RO, pompanya ugal-ugalan, media filter full pakai Neo Media, pakai RDF, pakai chiller. Gila sih, ini top banget. Bener-bener ini adalah kolam pertama yang dibikin sama Java. Jadi selama ini Java nggak pernah bikin kolam, dan ini udah umurnya 3 tahun kalau nggak salah. Dan ini jadi salah satu kolam pertama yang Java bikin. Dan hasilnya ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Kacanya juga kalian bisa lihat nggak ada bekas rembesan sama sekali. Tapi yang jelas kolam ini lagi kita rakit lagi, kita hidupkan lagi untuk meramaikan dunia goldfish. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Oke guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Barang aja langsung. Udah bisa di set. Ini cuma Don up doang ya? Bisa kan dipencet turun kan dia? Coba kamu pencet turun. Turun dia? Iya, turun. Nah, nanti di set di 27 ya. Besok. Kalau udah kecapai, tutup aja tutup. Oke guys, sorry tadi keputus. Lagi setting chiller. Jadi akhirnya akuarium ini kembali kita kontenin lagi, kembali kita ke goldfish lagi. Jadi dulu pertama dibikin itu buat goldfish, habis dibikin buat goldfish, habis itu pindah ke predator ya Slash? Pindah ke predator, habis pindah ke predator nggak ada yang ngurus. Nah habis itu sekarang kita runningin lagi, ini rencananya buat goldfish. Ini bener-bener ini adalah kolam pertama yang dibikin sama Java. Jadi selama ini Java nggak pernah bikin kolam. Dan ini udah umurnya 3 tahun kalau nggak salah. Dan ini jadi salah satu kolam pertama yang Java bikin. Dan hasilnya ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Kacanya juga kalian bisa lihat nggak ada bekas rembesan sama sekali. Jadi bahkan tidak pernah kita repair sama sekali. Ini bener-bener masih silenan dari awal. Terus nggak ada yang berubah dari settingan awal. Lampu juga kita masih menggunakan Chihiros. Pompanya kita ada yang pakai 15.000 satu, sama itu kalau nggak salah yang sana tuh sekitar 10.000 atau 12.000 ya, lupa gua. Tapi ini pompanya sekarang udah full speed banget, udah bener-bener pompanya kenceng. Dan penambahannya itu kali ini kita lagi tambahin RDF. Kenapa kita mau pakai RDF? Karena di sini nanti kita mau grooming ikan koki di sini. Jadi kalau kemarin itu kita udah grooming ikan koi, kita turun ke arena kontes. Puji Tuhannya kita dapat piala. Dan sekarang kita lagi mau progres ikan koki. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa turun ke arena. Bisa, ya siapa tuh dapat prestasi baru ya. Nah, untuk speknya itu penambahannya cuman RDF doang. Kalau media filter standar kita mempercayain sama Neo Media. Terus abis itu yang paling bedanya lagi, ini dia. Yang tadi gua set, lu mau kemana Tok? Lewat aja Tok. Lu kalau mau lewat aja. Mati Nero. Emang Mati Nero di mana? Emang ini pakai Nero? Enggak pakai Nero kan? Ini pakai Nero. Wih, gue baru tahu ternyata ini dimodif. Sekarang airnya pakai air RO. Wah, gila sih ini sekarang kayaknya ini bakal jadi kolam koki spek Sultan ini. Pakai RO. Pompanya ugal-ugalan, media filter full pakai Neo Media. Pakai RDF, pakai chiller. Gila sih. Ini top banget. Nah itu tadi gue bilang kita sekarang pakai chiller. Ini masih gue set di 28 derajat karena ini airnya 30 derajat. 2 hari 3 hari lagi nanti kalau udah temperaturnya nyampe 28 derajat kita turunin lagi jadi 27, pelan sampai di titik terakhirnya itu di 24 derajat nanti gue rencana mainnya. Ini di sini kita pakai chillernya itu kita pakai chiller yang berkekuatan 3 PK karena ini airnya 4 ton, kita pakainya 3 PK. Kita rasa cukup karena ini indoor juga. Jadi nggak butuh yang terlalu besar. Kalau chillernya ini tuh kita pakai chiller yang sudah include semua di dalam. Jadi tabungnya itu juga tabung evaporatornya itu dari dalam. Jadi
tinggal kita kasih pompa, tembak ke chiller, balik ke kolam udah air dingin. Dan kita untuk pompanya itu kita pakai Aqua Dream yang itu 105 watt, itu berarti yang 12.000 liter per jam, 13.000 liter per jam kita pakainya. Oke, kalau ikan-ikan itu kemarin kita udah beli di tempatnya Korener RR Goldfish. Kita udah beli 2 ekor. Untuk pertama 2 ekor dulu, kita kemarin juga bawa ke arena dan kalah. Karena memang ikannya itu bener-bener ikan bahan, belum kita otak-atik sama sekali. Jadi masih udahlah gitu kan. Kalah nggak apa-apa karena nanti kita mau grooming lagi di sini. Oke guys, jadi ini gue sekarang mau nge-review lampu ini tuh pakai Chihiros. Mungkin kalau follower-followernya Java yang lama mungkin udah tahu Chihiros itu apa. Tapi kalau buat yang baru nonton nih gue jelasin, Chihiros itu adalah salah satu lampu andalan gue karena semua bisa diatur dari apps handphone ini nih. Lampu Chihiros itu tuh semua kalian bisa setting semua dari handphone. Nih kayak ini mati dan ini kalian bisa set warnanya. Tuh. Kalau misalnya kalian kalau kita 100% semua kayak gini, ini kan airnya hijau banget nih. Ya kan? Sekarang kita tinggal kurangin aja biar nggak terlalu hijau. Nah, ini dia. Ini enak nih dilihatnya nih, lampunya dilihat di kacanya tuh masih putih. Dan ini adalah salah satu lampu yang paling gue suka di Indonesia sih. Bahkan sebelum gue kerja di Java, nih gue kasih aja, sebelum gue kerja di Java, gue udah suka banget dan gue selalu pakai lampu Chihiros ini sampai sekarang gue kerja di Java. Lampu ini masih menjadi lampu idola gue banget karena semua itu kalian bisa set semua dari handphone kalian. Dan warnanya itu kalau kalian bisa lihat udah mulai ada beberapa ikan di sini, warnanya juga nggak lebay-lebay banget kan. Warnanya itu natural banget nih di ikan. Kalian bisa lihat tuh ada kokinya warnanya merah, warnanya tuh kan nggak lebay kan. Nah inilah gue sukanya kelebihan dari Chihiros. Selain kalian bisa setting warnanya sesuka kalian, lampunya juga kalian bisa atur kapan dia nyalanya, kapan dia matinya, itu bisa kalian atur. Dan yang lebih kerennya lagi, itu dia ada istilahnya namanya rem time. Rem time itu jadi lampunya nyalanya nggak langsung plak gitu, nggak langsung nyala 100%, tapi dia nyalanya pelan-pelan banget. Jadi bikin ikan kalian nggak kaget. Kalau ikan kalian kaget, ikannya loncat, ikannya nabrak, mati ikan kalian, mendingan kalian pakai Chihiros, itu semua bisa diatur. Dan lanjut lagi kalau untuk RDF-nya itu kita pakai di sini Kuria RDF yang tipenya T10. Terus habis itu ini ada dua pipa inputnya, outputnya langsung masuk ke chamber 2. Jadi dari chamber 1 kita tarik pompa ke atas, langsung masuk ke Kuria RDF, langsung masuk lagi ke chamber 2. Dan ini untuk ngebantu untuk ngefilter kolam ini, karena nanti kalau kita main koki itu pasti ngasih makannya push gila-gilaan. Dan kalau apalagi ya untuk kolam ini, gue masih bingung sih karena belum ada ikannya. Gue masih belum bisa cerita panjang lebar. Tapi yang jelas kolam ini lagi kita rakit lagi, kita hidupkan lagi untuk meramaikan dunia goldfish. Jadi ikutin terus aja perjalanan akuarium ini. Sampai jumpa di video berikutnya.